Wow! Pelatih Arab Saudi Roberto Mancini dapat teguran keras dari Raja Arab Saudi King Salman. Mancini sampai stres dan gak bisa tidur gara-gara ini jelang menghadapi timnas Indonesia awal September ini. Mancini disebutkan akan segera membujuk Ronaldo yang sekarang bermain untuk Al Nassr FC agar mau dinaturalisasi dan bermain membela Arab Saudi. Kabarnya King Salman dapat mimpi timnas Indonesia bantai timnas Arab dalam laga kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia dengan skor telak 5-0 yang menyebabkan Mancini dipecat sebagai pelatih utama timnas Arab Saudi jadi harapanku saat ini. Di sisi lain, jelang hadapi timnas Indonesia, Roberto Mancini pantau pemain di Liga Arab Saudi. Kira-kira apa yang membuat Mancini sampai tidak percaya terhadap skill timnya dan tidak percaya diri menghadapi timnas Indonesia? Temukan jawabannya di sini. Wow! Menyala! Kabarnya ada 5 pemain Abroa timnas Indonesia yang unjuk gigi dan tampil gemilang bersama masing-masing klubnya dan menjadi pahlawan di laga tersebut. Nama-nama seperti Ilkan Bagot yang tampil sempurna dengan clean sheet untuk timnya, sampai Calvin Verdonk yang tampil menggila dengan mencetak hat-trick di menit ke-10, 22, dan menit ke-30. Sampai klub raksasa Inggris Manchester United kepincut untuk menggunakan jasa kedua pemain tersebut jadi harapanku saat ini. Faktanya ada kabar 5 pemain Abroa timnas Indonesia main penuh, tak ada yang kalah. Siapa saja para pemain tersebut dan apa yang menjadi motivasi di balik kecemerlangan mereka? Ikuti terus beritanya sampai habis. Gacor! Sesuai prediksi, Calvin Verdonk yang sudah dipercaya Shin Tae-yong menjadi bagian dari skuad yang akan tampil menghadapi Arab Saudi awal September ini dalam laga kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia. Tampil menggila dengan mencetak hat-trick di laga semalam. Gol tersebut dicetak di menit ke-10, 22, dan menit ke-30. Verdonk mencetak gol spektakular dari luar kotak penalti dan ada gol salto yang disebut sebagai goal of the season musim ini dan menggetarkan Liga Belanda jadi harapanku saat ini. Di sisi lain, ada berita dari Calvin Verdonk yang tampil penuh pekan ini. Calvin Verdonk bawa NEC Nijmegen akhiri puasa kemenangan. Bagaimana sebenarnya jalannya pertandingan tersebut? Simak terus beritanya sampai akhir ya. Wow! Ada kabar mengejutkan untuk fans penggemar sepak bola khususnya pecinta Bang J. Pasalnya klub raksasa Italia Juventus dikabarkan akan segera kontak agen dari Jay Idjes untuk membicarakan perihal transfer pemain tersebut. Juventus dikabarkan sangat tertarik untuk menggunakan jasa bek timnas Indonesia tersebut untuk menggantikan gelandang tengah mereka Kepren Thuram yang saat ini sedang cedera. Juve yang saat ini sedang berambisi untuk menjadi Scudetto musim 2024-2025 dan mempercayakan posisi tersebut kepada Jay Idjes menjadi harapanku ke depannya. Faktanya ada kabar baik dari Jay Idjes jelang timnas Indonesia lawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ingin tahu seperti apa kabar baiknya, apakah benar Jay Idjes sedang dilirik oleh tim top Eropa? Ikuti terus beritanya hanya di sini. Wow! Satu lagi kabar baik menghampiri salah satu punggawa timnas Indonesia. Kabarnya Jay Idjes atau yang biasa dipanggil Bang J saat ini sedang bahagia bukan kepalang karena dipuji oleh Presiden FIFA sebagai calon bek terbaik masa depan. Hal senada diungkapkan oleh bek legendaris Real Madrid Sergio Ramos yang mengatakan kemampuan dan level fisiknya mendekati dirinya waktu membela Real Madrid. Hal senada diamini oleh pelatihnya di klubnya saat ini dan menjamin bahwa Bang J akan selalu menjadi starter di setiap laga yang dijalani klub yang dibelanya saat ini. Venezia FC menjadi tuntutanku saat ini.
Faktanya disebutkan bahwa Jay Edges punya banyak potensi. Pelatih Venezia ungkap satu kelemahan Jay Edges yang harus diperbaiki untuk menjadikannya sebagai salah satu bek terbaik dunia. Ikuti beritanya sampai habis agar kalian tahu penjelasan lebih lanjutnya. Gokil! Ada kabar baik dari Korea Selatan untuk timnas U20 Indonesia. Lionel Messi berencana hadir untuk menyaksikan secara langsung pertandingan timnas Argentina yang dijadwalkan akan menghadapi timnas U20 Indonesia. Messi sampai memberikan perhatian khusus terhadap salah satu pemain timnas dan tidak sabar ingin segera bertemu dengan pemain tersebut dan disebutkan akan memberikan coaching klinik terhadap timnas U20 Indonesia secara cuma-cuma. Itu menjadi harapanku saat ini. Faktanya pelatih timnas U20 Indonesia Indra Syafri beri kabar baik dari Korea Selatan yang akan membuat bangga sekaligus haru untuk para pecinta sepak bola Indonesia. Ikuti terus sampai akhir untuk mengetahui kabar baik tersebut. Yes, lagi dan lagi kabar baik menghampiri timnas Indonesia jelang laga kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia lawan Arab Saudi. 3 pemain yang timnas Indonesia yaitu Elkan Bagot, Justin Hubner dan Jordi Amat yang sebelumnya tidak bisa masuk skuad dikarenakan badai cedera dikatakan sudah sembuh dan saat ini sedang melakukan pemulihan dan segera terbang menyusul rekan setimnya untuk TC dalam rangka persiapan untuk laga menghadapi Arab Saudi menjadi harapanku saat ini. Tapi kabarnya inilah daftar 3 pemain absen lawan Arab Saudi dan membuat timnas Indonesia pincang dalam laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Benarkah berita tersebut dan siapa sajakah pemain yang dimaksud? Ikuti terus perkembangan beritanya sampai akhir dan jangan lupa untuk berikan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Pelatih timnas Arab Saudi Roberto Mancini mulai memantau pemain di liga lokal untuk persiapan menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal tersebut memang wajar dilakukan pelatih tim nasional. Arab Saudi akan berhadapan dengan timnas Indonesia di laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi pada 5 September 2024. Hasil positif tentu sangat krusial bagi kedua tim di pertandingan pertama. Sebab itu Mancini mulai bergerak untuk mencari pemain-pemain berbakat yang kemungkinan diikut sertakan dalam skuad The Green Falcons. Mancio, sapaan akrabnya, dilaporkan menonton langsung sebuah pertandingan di Liga Arab Saudi 2024-2025. Pelatih asal Italia itu hadir langsung dalam pertandingan Al-Shabab versus Al-Ettifaq di Al-Shabab FC Stadium, Riyadh, Arab Saudi pada Minggu (25 Agustus 2024) dini hari waktu Indonesia Barat. Laga tersebut dimenangkan oleh Al-Ettifaq dengan skor akhir 1-0. Belum jelas siapa pemain yang dipantau oleh Mancini dalam pertandingan tersebut. Walau demikian, dari kedua tim, ada beberapa pemain Arab Saudi yang tampil dalam pertandingan itu. Sementara itu, tidak hanya Mancini yang melakukan pergerakan menjelang laga. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga kedapatan beberapa kali hadir dalam pertandingan Liga 1 2024-2025. Pria asal Korea Selatan itu mengakui pertandingan melawan Arab Saudi akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Skuad Garuda harus siap beradaptasi dengan cuaca serta waktu persiapan yang pendek.
Sebenarnya tantangan yang paling besar ya persiapannya sangat pendek, kata Shin kepada awak media di Jakarta Jumat 23 Agustus 2024. Mungkin untuk pemain-pemain Arab Saudi tidak ada pemain abroad, jadi mereka bisa aja kapanpun kumpul dan bisa latihan. Dan udah adaptasi duluan, mungkin masalah waktu dan cuaca, tambahnya. Bagaimana pendapat kalian, kira-kira siapa pemain yang paling menonjol yang bisa menentukan hasil akhir pertandingan? Tulis di kolom komentar. Sebanyak 5 pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri mendapatkan kesempatan bermain penuh pada laga yang terlaksana antara 24-25 Agustus 2024. Nama pertama adalah Elkan Bagot. Elkan Bagot tampil penuh dalam laga Blackpool versus Cambridge United dalam kurung 24 Agustus 2024. Hanya kehadiran Elkan Bagot belum bisa membantu Blackpool mengukir clean sheet. Blackpool mampu memaksakan hasil seri dengan skor 4-4. Hasil ini membuat Blackpool masih tercecer di urutan ke-22 League One Inggris 2024-2025 dengan raihan 1 poin dari 3 laga. Nama selanjutnya ada Ivar Jenner. Ivar Jenner memperkuat Jong FC Utrecht saat melawan De Graafschap pada Sabtu dalam kurung 24 Agustus 2024. Duel Jong FC Utrecht versus De Graafschap berakhir imbang 2-2. Tambahan 1 poin membuat Jong FC Utrecht menempati peringkat ke-17 di klasemen Eerste Divisie 2024-2025 dengan raihan 2 poin dari 3 laga. Nama ketiga adalah Calvin Verdonk. Calvin Verdonk memperkuat NEC Nijmegen dalam laga lanjutan Eredivisie pada Sabtu dalam kurung 24 Agustus 2024. Bermain sebagai bek sayap kiri, Calvin Verdonk mampu membantu NEC Nijmegen meraih clean sheet dan mengukir kemenangan dengan skor 1-0. Tambahan 3 poin membuat NEC Nijmegen naik ke peringkat ke-10 di klasemen dengan raihan 3 poin dari 3 laga. Nama keempat adalah Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam mampu membantu Port FC meraih kemenangan atas Konkan United dengan skor 2-1 pada Sabtu dalam kurung 24 Agustus 2024. Laga ini menjadi laga kedua Asnawi bermain penuh secara berturut-turut bersama Port FC. Kemenangan tersebut sekaligus mengantarkan Port FC memuncaki klasemen, sementara Liga 1 Thailand 2024-2025 dengan raihan sempurna 9 poin dari 3 laga. Nama terakhir adalah Maarten Paes. Maarten Paes tampil penuh saat memperkuat FC Dallas melawan DC United. Laga ini terlaksana di Audi Field, Washington DC, Minggu dalam kurung 25 Agustus 2024. Pada kesempatan tersebut, FC Dallas keluar sebagai pemenang dengan skor 4-3. Tambahan 3 poin membuat FC Dallas naik ke peringkat ke-10 klasemen sementara MLS 2024 wilayah timur. FC Dallas tercatat mengumpulkan 33 poin dari 26 laga. Bek timnas Indonesia Calvin Verdonk bermain untuk NEC Nijmegen dalam lanjutan Eredivisie Sabtu dalam kurung 24 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat. Verdonk dipercaya main sebagai starter pada laga ini. Pemain 27 tahun tersebut diturunkan sebagai bek kiri dalam formasi 4-4-2 oleh Rogier Meijer. Dalam laga tersebut, Calvin Verdonk tampil solid. NEC Nijmegen berhasil tidak kebobolan pada laga ini. NEC sendiri butuh waktu lama untuk memastikan kemenangan. Gol kemenangan NEC baru tercipta di menit ke-87. Gol ini juga bermula dari umpan silang Verdonk yang tidak bisa diantisipasi oleh lini pertahanan PEC Zwolle.
Robert Gonzalez yang berada di posisi yang tepat sukses mengantisipasi bola liar di depan gawang. Kemenangan tipis atas PEC Zwolle berarti banyak bagi Calvin Verdonk dan kawan-kawan. Pasalnya, ini jadi kemenangan perdana NEC Nijmegen musim ini. NEC Nijmegen kini duduk di posisi ke-10 klasemen sementara Eredivisie 2024/2025. NEC Nijmegen mengoleksi 3 poin dari 3 pertandingan. Kemenangan akan jadi modal bagus untuk NEC Nijmegen. Pasalnya, mereka makin percaya diri menghadapi pekan berikutnya. Pada pekan keempat, NEC akan bertarung lawan Fortuna Sittard pada 31 Agustus 2024. Seperti yang diketahui, salah satu pemain timnas Indonesia pernah main untuk Fortuna Sittard. Nama pemain yang dimaksud adalah Ragnar Oratmangoen. Pekan keempat bakal jadi laga terakhir Eredivisie sebelum FIFA Matchday. Pada FIFA Matchday, timnas Indonesia bakal melakoni ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal jumpa Arab Saudi dan Australia. Laga tersebut bakal digelar pada 5 dan 10 September 2024. Karena itu, Calvin Verdonk harus tetap jaga kondisi sebelum 2 laga timnas Indonesia. Jangan lupa untuk dukung terus timnas Indonesia dalam menghadapi laga yang sangat dinanti-nanti tersebut dan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Kabar baik datang dari Jay Itzes menjelang timnas Indonesia berlaga melawan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar baiknya adalah Jay Itzes masuk skuad Venezia FC melawan Fiorentina untuk pekan kedua Serie A 2024/2025 di Franchi Stadium pada Minggu (25 Agustus 2024). Hal itu diumumkan melalui laman resmi Venezia. Jay Itzes masuk skuad untuk posisi bertahan bersama sejumlah pemain seperti Giorgia Altare, Antonio Candela, Ridgeciano Habs, Lorenzo Lucchesi, Richie Sagrado, Marin Sforco, Michael Svoboda, dan Francesco Zampano. Pertandingan melawan Fiorentina berpotensi menjadi debut Jay Itzes di Serie A. Pada pekan pertama lalu, Jay Itzes absen karena akumulasi kartu kuning. Sebelumnya, Jay Itzes sempat bermain saat Venezia FC kalah 1-3 melawan Brescia pada Piala Italia putaran pertama 11 Agustus lalu. Sementara itu, Jay Itzes kemungkinan akan menjadi andalan utama pelatih Shin Tae-yong di lini pertahanan timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah Jumat (6 September 2024) pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, Garuda menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Apakah kalian sangat antusias menantikan laga tersebut dan kira-kira bagaimana performa Bang Jay di laga nanti? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pelatih Venezia FC Eusebio Di Francesco bicara tentang sosok Jay Itzes. Jay sejauh ini tampil cukup solid bersama Venezia dan membawa timnya promosi ke kasta tertinggi Liga Italia (Serie A). Laga melawan Fiorentina malam nanti diprediksi akan jadi kesempatan debut bagi sang pemain. Apalagi dia tampil penuh saat Venezia bertandang ke markas Brescia pada 11 Agustus lalu. Eusebio Di Francesco secara khusus memberikan penilaiannya terhadap Jay Itzes. Berposisi sebagai back, Jay bisa bertugas menjadi gelandang baik kanan, tengah, dan kiri. Pemain tersebut bisa jadi sosok yang kreatif dan memiliki peluang besar untuk semakin berkembang.
Ia dapat memainkan beberapa peran sebagai gelandang kanan, gelandang tengah, dan kiri. Ia adalah pemain yang kreatif dan dinamis. Saya menyukainya dan ia selalu ingin berkembang, kata Eusebio Di Francesco di laman Tutto Venezia Sports. Meski memiliki potensi yang besar, pelatih berusia 56 tahun ini juga mempunyai kritik. Bek timnas Indonesia tersebut beberapa kali salah dalam mengantisipasi duel udara. Menurutnya, ini akan bisa diperbaiki dengan pengalaman Jay di kompetisi. Dia juga membuat kesalahan saat melawan Brescia dengan bola-bola atas. Kami bisa berkembang dan kami harus mengurangi kesalahan. Namun itu adalah bagian dari perjalanan kami, tegasnya. Melawan Fiorentina, Francesco menilai bahwa laga akan berjalan sulit. Berstatus tim promosi, mereka harus bisa tampil maksimal dan keluar dari tekanan. Tentunya ini akan jadi tantangan berat dan mereka optimis bisa membawa hasil terbaik. Fiorentina sedang mengalami kesulitan-kesulitan yang ada ketika Anda mengubah mentalitas Anda. Itu membutuhkan waktu, tetapi itu juga berlaku bagi kami. Ada kalanya Anda tiba di sana lebih dulu dan ada kalanya membutuhkan lebih banyak waktu. Mereka sedikit kesulitan, tetapi mereka memiliki di atas segalanya pemain-pemain dengan kualitas yang luar biasa di lini depan, bahkan di lini belakang. Bukan suatu kebetulan bahwa dalam beberapa tahun terakhir mereka selalu finish di peringkat 5-6 besar, pungkasnya. Apakah kalian setuju dengan pendapat pelatih Venezia tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan berikan dukungan untuk Bang J. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, memberikan kabar terkait kondisi terkini skuadnya di Korea Selatan. Dalam hal ini, Indra Syafri memberikan sebuah kabar baik. Pelatih yang sering disapa Coach IS itu menegaskan semua program latihan Timnas U20 Indonesia di Korea Selatan berjalan lancar. Perlu diketahui, Timnas U20 Indonesia tak hanya menggelar latihan saja di Korea Selatan. Skuad Garuda Nusantara juga bakal mengikuti turnamen bertajuk Seoul Earth on Uscup 2024. Turnamen ini nantinya diikuti oleh Timnas U20 Indonesia, Argentina, Thailand, dan Korea Selatan. Alhamdulillah kita sudah mulai latihan di TC Korea ini dari 2 hari yang lalu dan berjalan dengan lancar. Kita tim pelatih ke Korea ini dalam rangka mengikuti turnamen di mana kita akan beruji coba nanti dengan 3 tim, Thailand, Korea Selatan, dan Argentina, kata Indra Syafri dilansir Bolasport.com dari laman resmi PSSI. Lebih lanjut, Indra Syafri mengaku tak ada masalah terkait adaptasi pemain. Pasalnya, cuaca di Korea Selatan saat ini sama dengan Indonesia. Hal ini sekaligus menjadi salah satu alasan Timnas U20 Indonesia menggelar TC di Korea Selatan. Selain itu, fasilitas di Korea Selatan juga lebih lengkap. Cuaca sama persis dengan Indonesia. Dan tentu dengan alasan itu juga pertimbangan cuaca kemarin, karena di sini tidak dingin. Kami mengambil turnamen ini untuk dijadikan uji coba persiapan kualifikasi Piala Asia U20. Kita bersyukur fasilitas pendukung di sini juga bagus, ucap Indra Syafri. Apakah kalian bahagia dengan kabar tersebut di atas? Berikan pendapat kalian di kolom komentar dan berikan dukungan sebanyak-banyaknya untuk tim Garuda Muda kita. Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi pada pertandingan perdananya di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut bakal digelar di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, Jumat (6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong belum mengumumkan secara resmi melalui laman PSSI terkait daftar pemain yang dipanggil. Akan tetapi ada beberapa pemain yang bakal dipastikan absen saat melawan Arab Saudi. 1.
Justin Hubner akan absen saat melawan Arab Saudi dikarenakan akumulasi kartu. Bek tim U21 Wolverhampton itu mendapat kartu kuning saat melawan Vietnam dan Filipina. Ia baru akan bisa bermain saat laga kedua melawan Australia. 2. Maarten Paes telah sah membela timnas Indonesia setelah memenangkan sidang di Court of Arbitration for Sport (CAS). Akan tetapi ia akan absen melawan Arab Saudi karena pendaftaran telah ditutup. Iya benar, Maarten Paes tidak bisa bermain melawan Arab Saudi. Alasannya karena pendaftarannya sudah ditutup, kata Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji, Kamis (22 Agustus 2024). Akan tetapi ia akan tetap di bawah saat Timnas Indonesia bertandang ke Arab Saudi. Dia akan tetap dibawa ke Arab Saudi, kata Sumarji. Kemungkinan kiper FC Dallas itu akan bisa bermain saat melawan Australia. 3. Jordi Amat tidak akan dibawa melawan Arab Saudi dan Australia. Hal itu dikarenakan sang pemain mengalami cedera. Pelatih Sintayong berencana mencari pemain pengganti untuk Jordi Amat. Persiapan sangat baik, tetapi hanya Jordi saja yang ada sedikit masalah, ujar Sintayong di Plaza Mandiri, Jakarta, Jumat (23 Agustus 2024). Saat pertandingan Liga Malaysia, Jordi alami cedera dan tidak pulih-pulih. Akhirnya harus istirahat selama 4 pekan ke depan. Saya sudah telepon Jordi dan telah diputuskan ada sosok pengganti, ujarnya. Sementara itu, Timnas Indonesia akan menjalani laga kandang melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 10 September 2024. Menarik untuk dinanti, kira-kira siapa ya yang pantas untuk menggantikan mereka di Timnas dan bisa memberikan performa terbaik di lapangan? Berikan pendapat kalian di kolom komentar dan berikan dukungan sebanyak-banyaknya untuk perjuangan Timnas Indonesia.